Perkenalkan, namaku Pandu, usiaku 41 tahun. Aku bekerja sehari-hari sebagai pemulung untuk di pagi hari dan di malam hari pekerjaanku adalah kuli panggul di pasar. Aku melakukan dua pekerjaan ini karena demi menghidupi keluarga tercintaku. Penghasilan sehari-hariku adalah 100.000 sampai 300.000. Aku memiliki istri bernama Dewi. Dan aku memiliki 4 anak bernama Vivi yang berusia 6 tahun, Siva berusia 4 tahun, Ardi berusia 3 tahun, dan yang paling kecil berusia 1 tahun bernama Astri. Kami tinggal di sebuah rumah yang kami bangun sendiri di bawah jembatan, dengan keadaan seadanya. Dinding tembok, saya bangun sendiri menggunakan triplek, dan atasnya pun menggunakan triplek, dengan alas masih berbentuk tanah, karena keuanganku yang tidak mencukupi untuk membeli rumah yang layak untuk dihuni. Untuk kebutuhan sehari-hari memang sangat kurang, apalagi dalam satu keluarga hanya saya yang bekerja. Istri saya sehari-hari hanya bantu-bantu sebagai buruh cuci di orang-orang sekitar yang membutuhkan jasanya. Itu pun tidak setiap hari, dalam 1 minggu bisa 1 kali dan itu pun hanya dibayar 30.000 saja. Bahkan bisa tidak sama sekali dalam 1 minggu. Kadang istri juga berjualan dengan barang yang dia ambil dari orang untuk dijual sambil keliling menawarkan jasa buruh cucinya. Kita memiliki banyak anak karena memang istri saya tidak memakai alat kontrasepsi dan tidak memakai KB. Karena biaya yang cukup mahal, lebih baik digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Setiap hari istri saya selalu mengeluh tentang kebutuhan rumah tangga, dari kebutuhan sandang pangan, kebutuhan rumah, kebutuhan anak yang harus sekolah, belum lagi yang paling kecil selalu minta jajan. Dan karena sulitnya ekonomi anak saya yang paling kecil tidak kebagian untuk membeli susu, dan sering sakit-sakitan. Malam itu anak saya yang paling kecil terkena demam yang sangat tinggi, sampai anakku yang paling kecil kejang-kejang karena demam yang sangat tinggi. Uang yang saya dapat dari mengambil sampah dan kuli panggul sudah saya berikan semua kepada istri, dan ternyata istri saya juga sudah memakai uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok tadi pagi. Dan hanya menyisakan 10.000. Kami pun akhirnya bertengkar hebat, aku sangat kebingungan, dan pusing. Entah dari mana lagi aku harus mendapatkan uang untuk berobat anakku yang sedang panas tinggi. Aku pun tidak diam saja, laku aku keliling mengetuk tiap rumah untuk mencoba mencari uang pinjaman dari orang-orang sampai ke temanku dan hasilnya nihil. Tidak ada satupun orang dan temanku yang memberikan pinjaman uang kepadaku. Aku pun bingung dan hanya bisa terdiam merenung, aku harus mencari uang dari mana lagi agar bisa mengobati anakku yang sedang demam. Aku bingung dan stres pada saat itu. Pada malam itu suasana semakin panas karena istriku memakiku dan menuduhku tidak bisa bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, dan tidak berusaha untuk mencari uang tambahan, padahal saya sudah bekerja keras berangkat dari pagi hingga malam tanpa makan sedikit pun karena aku sadar penghasilanku tidak begitu besar, dan tidak cukup untuk aku makan. Akhirnya aku geram akan ucapan istriku dan menampar istriku, laku aku memukulinya hingga pingsan. Tak lama dari kejadian tersebut, ternyata ibu mertuaku datang. Dan melihat istriku sudah tak sadarkan diri, laku langsung membawanya ke rumah sakit. Suasana saat itu bukannya membaik tapi malah semakin runyam dan tidak terkendali, semakin kacau, karena mendengar tangisan anakku yang sedang demam semakin kencang dan tidak kunjung berhenti, aku pun menjadi-jadi. Emosiku semakin meledak-ledak, dan tidak bisa terkontrol. Dengan keadaan yang sangat takut dan stres, aku pun merasa bahwa penyebab uangku habis adalah anak-anakku. Laku, aku jalan menuju kamar, dan mengambil sebuah kain, dan langsung membekap mulut Astri anakku yang paling kecil berusia 1 tahun yang sedang demam dan sedang menangis tidak berhenti sampai pada akhirnya anakku pun terhenti tidak menangis lagi, terdiam lemas dan sudah tidak bernafas. Melihat anakku tak bernafas aku pun langsung menutupnya dengan selimut. Di saat itu aku mengira anakku hanya pingsan. Tak sampai di situ aku pun mengunci ketiga anakku di kamar mandi. Entah apa yang merasukiku sampai berbuat seperti ini kepada keluargaku. Saat itu aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Anakku menangis dan teriak di kamar mandi. "Papa, buka pintunya. Papa jahat. Papa penjahat. Papa sudah mencelakai ibu. Papa jahat." Mendengar anakku teriak-teriak seperti itu, dan tak kunjung henti, aku pun semakin emosi dan menjadi-jadi. Aku buka pintu kamar mandi, dan aku seret Ardi dan Siva keluar. Aku pukul kedua anakku dengan kayu hingga lemas, dan langsung tak berdaya. Laku Vivi histeris melihat adik-adiknya terkapar di depan kamar mandi dengan bersimpah darah,
yang terus mengalir dari kepalanya, dan aku pun langsung menjedotkan kepalanya ke tembok hingga berdarah-darah. Melihat semua anak-anakku tak berdaya terkapar, aku pun sontak terdiam, dan menangis. Apa yang terjadi padaku hingga seperti ini? Aku pun menjadi sangat menyesal. Laku aku angkat mereka satu persatu, dan menidurkannya di atas kasur. Dengan keadaan yang sangat bersalah, dan sangat stres, aku pun mengambil pisau yang ada di dapur, dan mencoba untuk bunuh diri di dalam kamar mandi. Sebelum bunuh diri, aku pun membuat pesan singkat dengan darahku, dan menuliskannya di kaca dengan bertulisan, "Maafkan papahmu ini yang belum bisa membahagiakan kalian semua. Mungkin dengan cara ini kesakitan dan kesengsaraan kalian di dunia sudah terhentikan." Itulah yang aku tulis di kaca menggunakan darahku saat mencoba melakukan bunuh diri. Aku pun mulai menyayat-nyayat tanganku dengan pisau hingga berlumuran darah. Kepalaku terasa pusing, dan aku pun pingsan. Lalu beberapa hari, kasusku pun terungkap ketika ada orang yang sesama pemulung, lewat di depan tempat tinggalku, namun tercium bau busuk, dan curiga dengan kondisi tempat tinggalku yang gelap dan sunyi, tidak terdengar suara anak-anak seperti biasanya. Ketika itu pemulung itu hendak meminta izin untuk membuat tempat tinggal di sampingku, namun tidak ada jawaban, lalu pemulung tersebut memaksa masuk, dengan terkejut melihat pesan terakhirku yang aku tuliskan di kaca dengan menggunakan darahku. Pemulung tersebut berteriak meminta tolong, dan langsung ke jalan meminta pertolongan, lalu beberapa orang sekitar datang dan terkejut melihat kondisiku yang berlumuran darah. Pemulung dan orang-orang sekitar yang datang pun langsung menelpon polisi, serta ambulan. Tak lama kemudian polisi dan ambulan pun datang, dan membawaku ke rumah sakit. Beruntungnya aku tidak mati, namun aku sangat menyesal dengan semua perbuatanku yang sudah kulakukan kepada anak dan istriku. Istriku pun langsung kabur dari rumah sakit, karena terkejut dengan kondisi semua anaknya yang sudah tak bernyawa. Istriku sangat histeris dan pingsan. Keesokan harinya jenazah keempat anakku pun dikebumikan. Lalu selang beberapa hari setelah aku pulih, aku pun dihukum dan dipenjara, karena dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan, dengan hukuman 10 tahun penjara. Inilah kisahku yang sangat memalukan, dan tidak patut untuk ditiru. Seburuk dan sesulit apapun keadaan kita, janganlah melakukan hal-hal yang tidak membuat keadaan membaik. Sayangilah keluarga kalian, dan bahagiakanlah mereka selagi ada. Sekian dan terima kasih. Wow.